Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran yang berjudul memberi ukuran pada gambar kerja. Materi ini merupakan salah satu pelajaran yang ada pada mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer yang ada di kampus Universitas Pamulang Serang. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar materi ini pada sekolah atau dimanapun? Jika belum, silakan kalian dengarkan sedikit penjelasannya. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, ini adalah biodata saya. Yang pertama, nama saya Ahmad Sofyan dengan NIM 231090374 dengan kode kelas 01 MSSE 003, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, dengan mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer dari reguler CS. Apakah kalian mengenal saya? Ini dia foto saya. Kalian bisa lihat di sini. Sebelum memulai materi ini, di sini kita bisa melihat ada berapa urutan yang tersedia pada materi ini. Di mana yang pertama ada materi yang berjudul memberi ukuran pada gambar kerja. Yang kedua ada rumus-rumus, di mana rumus ini sering digunakan dalam menggambar. Terus yang ketiga ada contoh soal. Di sini ada beberapa contoh soal yang saya sudah sediakan. Terus yang keempat ada soal di mana kalian bisa mengerjakan soal ini dengan cara kalian sendiri yang telah kalian dengar pada materi saya yang akan nanti saya sampaikan. Mohon diperhatikan seksama dan kalian dengarkan dengan jelas, dengan baik, agar ilmu ini bisa terserap pada kalian sendiri, sehingga bermanfaat untuk pembelajaran Anda sendiri, di sekolah maupun di kehidupan Anda. Untuk urutan pertama, di sini ada materi, di mana materi ini berjudul memberi ukuran pada gambar kerja. Sebelumnya, apakah kalian pernah belajar tentang memberi ukuran pada gambar kerja? Jika belum, ayo dengarkan agar kalian paham bagaimana sih, apa sih materi ini dan gimana sih caranya, terus apa manfaatnya buat kalian. Ayo jadi dengarkan. Ya, kita mulai materinya. Yang pertama, apa itu ukuran? Jadi, ukuran itu merupakan informasi besaran pada gambar yang secara umum diperlukan agar gambar suatu benda bisa diperkirakan besarnya. Bagi proses produksi adalah menjadi acuan bagian mana yang harus dimachining dan diukur, sehingga ukuran yang dilengkapi dengan toleransi dan suaian harus dirancang dengan baik, karena akan menentukan sebuah produk dapat dirakit atau berfungsi dengan baik. Jadi ukuran ini sangat sensitif bagi hasil yang akan dihasilkan. Nah,
Ukuran adalah nilai numerik yang dicantumkan dalam suatu pengukuran tertentu dan pada gambar teknik dituliskan dengan garis, simbol, dan angka. Ukuran dicantumkan pada gambar kerja secara lengkap untuk mempermudah pengerjaan di bengkel dan pencapaian fungsi suatu benda kerja. Ada cara dan aturan pemberian ukuran pada gambar teknik yang harus dilaksanakan oleh setiap pembuat gambar, agar gambar dapat dengan mudah dibaca oleh siapapun, dimanapun, dan bagaimana. Nah, jadi cara dan aturan pemberian ukuran pada gambar teknik ini telah ditetapkan oleh standar internasional dalam ISO, Standard Handbook Technical Drawing. Cara dan aturan pemberian ukuran pada gambar teknik akan dibahas pada slide selanjutnya. Jadi, ayo terus ikuti dan perhatikan materi ini dengan baik. Ya, selanjutnya ada dasar-dasar pemberian ukuran. Dasar-dasar ini merupakan suatu ilmu atau fondasi untuk kalian memulai apa sih, bagaimana sih ukuran itu, dan bagaimana cara memberi ukuran pada suatu gambar. Yang pertama, membaca gambar adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang teknisi. Oleh karena itu, dalam menyajikan gambar, kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam menggambar. Di antaranya ialah memberi ukuran yang benar dan mudah dimengerti. Jadi, jikalau kalian memberi ukuran, misalkan tidak jelas, pasti teman Anda ataupun siapapun itu membacanya pasti akan kebingungan. Nah, jadi di sini ada aturan ataupun suatu aturan di mana agar kita bisa memudahkan orang lain untuk membacanya dan kita bisa menghasilkan gambar atau suatu alat dengan rapih karena kita memberi ukurannya sesuai dan sangat signifikan. Jadi dengan ukuran pasti hasil akan mempengaruhinya. Misal, jika kamu membuat botol dengan ukuran dimensi 2 cm, tetapi kamu tidak jelas dalam memberi ukurannya pada gambar, pasti orang lain akan membaca, wah ini ukuran berapa? 2, yang bener aja nih. Masa ukuran air 1 liter dikasih dimensi 2 cm? Mana kuat, mana muat, ya kan? Nah, begitulah dasarnya mah. Ya, selanjutnya kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Selanjutnya di sini ada prinsip dalam memberi ukuran. Untuk memberi penjelasan yang lengkap pada suatu gambar kerja, maka semua keterangan yang diperlukan harus dicantumkan terhadap gambar kerja tersebut. Ukuran dan simbol tanda pengerjaan sebagai kelengkapan gambar harus diberikan secara lengkap, masuk akal, sederhana, dan mudah. Ukuran yang kurang lengkap atau meragukan akan menghambat proses produksi, karena pelaksanaan di lapangan harus mempertanyakan kembali pada perencana sehingga proses produksi menjadi lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberi ukuran terhadap gambar kerja, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, harus dipikirkan bagaimana benda tersebut akan dibuat dan diukur, mana saja yang perlu diberikan. Jadi kalian sudah tahu nih mana bagian-bagian yang mana yang perlu kalian beri ukuran agar benda tersebut bisa dibuat dengan
hasil yang memuaskan atau hasil yang sesuai dengan keinginan Anda. Terus yang kedua ada pemberian ukuran tidak boleh terlalu sedikit atau berlebihan, tetapi harus merata pada semua pandangan proyeksi. Nah, jadi kan kita memberi ukurannya, ya nggak boleh satu ukuran lah. Masa ya kalian ngasih ukuran satu doang? Bingung dong orangnya. Ya pasti kan minimal ada 3 atau 4. Kayak kalian bikin kubus aja kan pasti ada 2 ukuran. Kayak bikin balok ya ada 3 ukuran gitulah. Terus yang ketiga ada pemberian ukuran harus masuk akal, efektif, dan efisien untuk menghindari kesalahan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Nah, ketika kalian sudah memberi ukuran, misal untuk satu botol air dengan kapasitas 1 liter, kalian memberikan ukuran itu terlalu nggak masuk akal lah intinya. Misal kalian kasih ukuran 12 meter, nggak mungkin dong botol 1 liter ukurannya 12 meter diameternya, kan nggak masuk akal. Ya begitulah simpelnya. Terus yang terakhir ada pada benda-benda tuangan perlu juga dipikirkan ukuran-ukuran model. Nah, misal kalian ingin bikin model HP, nah kalian tuangkan nih mau berapa ukurannya, sehingga berat yang dihasilkan mungkin akan lebih ringan dari sebelum-sebelumnya. Misal kalian juga bikin helm gitu lah. Nih gimana nih cara bikin helm ini bisa enteng tapi tahan kuat tahan banting gitu. Nah jadi ukuran ini kan sangat mempengaruhi sekali gitulah intinya, sangat sensitif. Jika ada salah sedikit pasti hasil yang dihasilkan tuh barangnya ya begitulah, nggak perfect, kurang lah. Terus selanjutnya yang kedua ada macam-macam pemberian ukuran. Nah, di sini dalam pemberian ukuran gambar kerja yang perlu kalian perhatikan adalah pertama, garis-garis penunjukan ukuran, garis bantu ukuran, angka ukuran, dan simbol-simbol dalam penunjukan ukuran. Nah, dari pemberian ukuran di sini, kalian pasti perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada ataupun cara-cara yang perlu kalian perhatikan agar hasil yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan akan mudah terbaca oleh pembaca ataupun pembuat. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memberi ukuran ini. Ya, yang pertama kan tadi sudah jelas, ada garis-garis, garis-garis penunjukan ukuran, garis bantu, angka, dan simbol-simbol yang mendukung untuk penunjukan ukuran ini. Selanjutnya, ada klasifikasi ukuran, di mana klasifikasi ukuran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ukuran fungsional dengan lambang F, di mana ukuran fungsional adalah ukuran yang memiliki peran sangat penting agar komponen dapat berfungsi dengan benar. Ukuran fungsional ditentukan berdasarkan fungsi kerja dari benda tersebut terhadap konstruksi susunannya, terutama bagian yang berhubungan dengan bagian-bagian benda lainnya. Biasanya menggunakan toleransi umum, khusus, atau sesuaian. Yang kedua, ada ukuran non-fungsional dengan lambang NF, di mana ukuran non-fungsional adalah ukuran yang tidak terlalu berpengaruh terhadap fungsi komponen dalam suatu gambar. Ukuran non-fungsional digunakan untuk membantu proses pengerjaan,
pengukuran atau pengecekan yang tidak ditinjau secara langsung dari fungsi kerjanya, melainkan hanya untuk membantu pencapaian fungsi benda tersebut. Biasanya hanya menggunakan toleransi umum. Nah, jadi pada klasifikasi ini merupakan simbol atau aturan yang ditetapkan sesuai ISO ataupun aturan internasional. Nah, di sini ada gambar atau ada contoh gambar ukuran pembantu dan ukuran tambahan, di mana ukuran pembantu dengan lambang F dan ukuran tambahan dengan lambang NF. Tadi sudah dijelaskan bahwa lambang F merupakan ukuran yang sangat penting atau ukuran inti dari suatu gambar. Sedangkan NF, ukuran pembantu atau ukuran tambahan, di mana ukuran ini memperjelas Anda dalam melihat ukuran gambar. Jadi NF ini merupakan ukuran tambahan yang membantu atau memudahkan Anda dalam melihat dengan teliti ataupun lebih jelas. Selanjutnya ada penunjukan ukuran, di mana penunjukan ukuran adalah suatu kegiatan di mana kalian menunjukkan atau memperlihatkan suatu ukuran benda agar ukuran atau dimensi benda itu bisa dibaca atau terlihat. Yang pertama, penunjukan ukuran besaran. Penunjukan ukuran besaran adalah penunjukan ukuran yang memberikan informasi mengenai beberapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu komponen, ukuran lubang, ukuran luar, dan lain-lain. Di situ atau di bawah ini ada contoh dari penunjukan ukuran, di mana kita bisa melihat sebuah alat atau benda pada gambar ini diperlihatkan atau terlihat penunjukan ukurannya, sehingga kita bisa melihat bagaimana cara memberi penunjukan ukuran. Yang kedua, ada penunjukan ukuran kedudukan atau posisi. Penunjukan ukuran kedudukan adalah penunjukan ukuran yang memberikan informasi mengenai jarak kedudukan lubang, alur, dan bentuk lainnya yang diukur dari suatu tempat yang menjadi patokan. Ketika pemberian ukuran pada gambar kerja, penunjukan ukuran yang dicantumkan adalah penunjukan ukuran gabungan, yaitu penunjukan ukuran, besaran, dan posisi. Di bawah ini kalian bisa melihat suatu gambar atau penunjukan ukuran kedudukan atau posisi. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh-contoh gambar penunjukan ukuran kedudukan. Silakan kalian pahami dan kalian simpan materinya. Selanjutnya, ada ketentuan penunjukan ukuran. Ketentuan penunjukan ukuran di sini sangat penting karena gambar ditentukan oleh ketentuan yang ada, sehingga penunjukan ukuran terlihat rapi dan jelas. Di sini ada elemen-elemen penunjukan ukuran. Di dalam penunjukan ukuran ada beberapa elemen yang perlu kalian pelajari, seperti panah, garis bantu, dan tata letak ukuran, simbol pengukuran,
dan lain-lain. Yang pertama, di sini ada panah, garis bantu, dan tata letak ukuran. Pada penunjukan ukuran, yang perlu kita perhatikan adalah jenis garis yang digunakan di dalam pengukuran, yaitu dengan membandingkan antara garis gambar dengan garis ukuran. Perhatikan perbandingan antara kedua garis tersebut. Nah, di sini ada sebuah tabel jenis gambar dengan garis gambar dan garis ukur, di mana kalian terlihat pada nomor 1 ada garis gambar dengan ukuran 0,5 mm dengan garis ukur 0,25 mm. Dengan tabel kedua ada garis gambar dengan ukuran 0,7 mm, garis ukur 0,35 mm. Yang ketiga ada garis gambar dengan ukuran 1 mm dengan garis ukur 0, mm. Jadi perbandingan antara garis gambar dengan garis ukur itu seperti 1:1,5, di mana garis gambar tidak boleh lebih daripada garis ukur. Garis ukur tidak boleh melebihi garis gambar. Selanjutnya, ada anak panah yang diizinkan di dalam gambar teknik mempunyai perbandingan panjang dengan lebarnya adalah 3:1 dengan dihitamkan pada bagian anak panahnya. Nah, di sini ada contoh panah di mana A merupakan panjang anak panah dan B adalah lebarnya. Nah, di situ terlihat perbandingan yang sangat jelas di mana A dengan B menghasilkan 3:1. Perbandingan ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, ada syarat-syarat memberi ukuran di dalam gambar teknik. A. Penunjukan ukuran garis bantu dan garis ukur tidak diperbolehkan bertumbang tindih ataupun berpotongan kecuali tidak dapat dihindari. Nah, jadi penunjukan ukuran tidak boleh atau tidak diperbolehkan saling bertindih atau bertumpuk karena akan membingungkan pembaca. Misal kita ada panah ke arah kanan, yang satu ke arah atas. Nah, kita tindihkan. Nah, bisa saja si pembaca membaca yang ke kanan malah arah ke atas. Nah, karena kan kita nggak tahu nih garis ini putusnya atau arahnya ke kanan atau ke atas. Nah, gitu sih simpelnya. Terus yang B, garis sumbu, garis simetri dan garis gambar tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Nah, garis yang kita pergunakan harus merupakan garis yang jelas atau garis gambar real. Tidak boleh menggunakan garis sumbu, simetri atau garis gambar. Ya, begitulah. Terus yang C, pengukuran yang berurutan diletakkan dalam satu baris garis. Jadi pada pengukuran harus berurutan peletakan ukurannya dalam satu garis. Terus yang D, pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan. Nah, jadi ketika kalian memberi ukuran dengan berbagai ukuran yang ada, misal ukuran terkecil itu harus di dalam, sehingga mempermudahlah
Nggak mungkin dong kita, misal di sini ada tutup botol, diukur. Nah, nggak mungkin ukuran tutup botol ini kalian beri pada luar bagian dengan badan botolnya. Nah kan kita bingung nih membacanya. Kenapa ditaruh di luar? Kenapa nggak taruh paling dalam? Nah gitu sih. Nah, berikut contoh beberapa pengukuran yang salah dan kurang tepat, berupa tumpang tindih garis ukuran, patokan pengukuran, dan ketidaksejajaran dalam pengukuran berantai. Nah, di sini ada suatu gambar atau contoh gambar yang salah dan kurang tepat. Nah, di sini kan udah jelasnya, tuh nggak boleh bertimpang tindih. Nah, udah salah berarti ini ya. Terus pada gambar ini kan harusnya ini nggak boleh sejajar nih. Harus kita kasih space agar pembaca bisa membaca dengan jelas bahwa ukuran ini dari sini dan ukuran ini dari sini ke sini. Harusnya dikasih jarak sini. Nah, ini mungkin lebih dalam sini kali ya. Nah, itu sih. Nah, seperti ini nih. Ini udah benar sih menurut saya. Cuma ya ini sininya tumpang tindih. Masa nggak boleh sih. Nah, pada ini juga nih. Salah nih. Ini, aduh, tumpang tindih nih. Bingung nih kita bacanya gimana kan. Nah, ini udah benar nih. Terus, gambar ini salah nih. Harusnya di luar sih. Kenapa harus di dalam ya? Jadi bingung kita bacanya. Nah, kalian perhatiin aja apa yang salah. Jika saya salah memberi penjelasan, tolong dimaklumi. Ya, selanjutnya kita akan lanjut atau pindah slide. Nah, selanjutnya kedua ada huruf dan simbol pengukuran. Simbol dan huruf pengukuran dicantumkan dengan angka dan ukuran untuk menunjukkan bentuk dan mempermudah pembacaan gambar tanpa menambah jumlah pandangan. Huruf dan simbol ini dapat dihilangkan jika bentuk yang ditunjukkan sudah jelas. Nah, jadi huruf dan simbol ini merupakan pembantu untuk memberi suatu ukuran pada gambar. Huruf dan simbol ini ditulis sebelum angka ukuran. Huruf dan simbol pengukuran perlu dicantumkan pada angka ukuran. Ini dimaksud untuk menunjukkan bentuk dan juga mempermudah pembacaan gambar. Mempermudah bacaan gambar tanpa menambah jumlah pandangan. Nah, simbol dan huruf ini membantu kita untuk tahu ukuran ini berapa dan bentuk ukuran yang dihasilkan ini apa. Nah, simbol dan huruf ini sudah tersedia pada aturan yang ada. Nah, di sini ada beberapa contoh simbol yang dapat ditambahkan pada angka ukuran. Misalnya untuk diameter dengan lambang seperti kosong, garis miring. Terus ada radius, bujur sangkar, radius bola, diameter bola. Terus ada lengkung bola, pinggiran, ketebalan pelat, dan masih ada yang lain. Nah, di sini cuma ada 5 yang sering dipakai pada simbol atau huruf pada ukuran. Nah, yang pertama ada simbol diameter dengan simbol atau ya dengan simbol 0 ada garisnya, garis miringnya ya.
Dalam gambar teknik merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan dimensi diameter pada suatu atau sebuah objek pada bagian dari objek di dalam gambar teknik. Nah, di situ ada contoh simbol diameter, di mana ada benda seperti apa ya namanya? Ya, seperti bukan baut sih, kayak besi gitu ya, besi bulat. Nah, di situ ada keterangan diameter dari si besi itu, di mana di sini ada 16 mm. Di sini ada diameter juga dengan ukuran 22 mm. Sini ada diameter juga dengan ukuran 38 mm. Nah, kenapa diameter dipakai pada ini? Karena ini merupakan bangun atau gambar suatu lingkaran atau suatu tabung yang menghasilkan lingkaran. Nah, pasti ada diameter. Nah, terus selanjutnya ada simbol radius dengan simbol R. Dalam gambar teknik biasanya merujuk pada radius. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan dimensi dari sebuah lengkungan, baik lingkaran penuh maupun setengah lingkaran. Nah, di bawah ini ada contoh simbol radius atau jari-jari. Nah, di sini sudah jelas. Ini merupakan setengah lingkaran, di mana memiliki radius 14 mm. Jadi 14 mm ini suatu patokan dari titik pusat menuju luar lingkaran. Jadi kita membuat ukuran ini menggunakan, kalau manual ya, menggunakan jangka ya. Nah, jadi kita sini buat ukurannya 14 mili, kita lingkarin. Nah, jadi sepotong ini lingkaran. Nah, sebelahnya juga sama ya, setengah lingkaran. Sini juga setengah lingkaran. Nah, di sini juga setengah lingkaran. Nah, sini kenapa nih banyak radiusnya? Karena radiusnya berbeda-beda dari suatu pusat atau titik pusatnya. Nah, di sini yang radius 170, ini dari titik sini ke sini 70 mili. Nah, di sini ke sini 300 mili. Dan ini 38 mili. Nah, kita mengetahui radius ini dari titik pusatnya, di mana titik pusat lingkaran ini diukur dari titik pusat ke luar lingkaran. Nah, sekarang ada simbol bujur sangkar, di mana dalam gambar teknik umumnya digunakan untuk menunjukkan dimensi atau ukuran suatu objek bagian dalam gambar tersebut. Simbol ini biasanya ditempatkan di dalam suatu bentuk persegi panjang dan dilengkapi dengan angka yang menunjukkan ukuran atau dimensi yang diinginkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ini merupakan, nah ini merupakan gambar persegi panjang, di mana ukuran panjangnya atau dimensinya 40 mili. Nah, sesuai kan ukuran yang ada patokannya. Nah, di si lambang ini kan menunjukkan bahwa gambar ini persegi atau persegi panjang bentuknya. Nah,
benar kan? Nah, di sini juga ini ukuran persegi di dalam lingkaran. Nah, ini ukurannya. Sudah jelas dong pasti dengan lambang ini bahwa ini ukuran ini termasuk ukuran sebuah persegi ini, bukan melainkan lingkaran yang ada di luar. Nah, terakhir ada simbol radius dengan simbol SR dan simbol atau diameter bola dengan simbol S0 ada garis miring. Nah, simbol ini dalam gambar teknik masing-masing simbol merujuk pada simbol untuk bola dengan diameter tertentu dan bola dengan radius tertentu. Pertama ada diameter bola. Diameter ini digunakan untuk menunjukkan bola dengan diameter tertentu. Simbol ini digunakan ketika ada kebutuhan untuk menunjukkan ukuran bola secara langsung, seperti dalam gambar-gambar yang melibatkan bola atau bola berbagai jenis. Terus yang kedua ada simbol radius bola. Digunakan untuk menunjukkan bola dengan radius tertentu. Simbol ini menandakan bahwa dimensi yang diberikan adalah radius dari bola yang dimaksud. Penggunaan simbol ini memungkinkan pembaca gambar untuk dengan jelas memahami ukuran radius dari bola yang sedang digambarkan. Nah, dari simbol-simbol yang ada, sudah jelas simbol ini memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk menunjukkan suatu ukurannya. Nah, di sini ada contoh dari simbol diameter lingkaran. Nah, di sini ada simbol ini dengan ukuran 50 mm dan 45 mm. Nah, di sini udah jelas ya pasti lingkaran ukuran yang ditunjukkannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pemberian ukuran, di mana dapat beberapa jenis-jenis pemberian ukuran yang sering kita jumpai pada materi ini. Yang pertama ada penunjukan ukuran berantai atau seri. Nah, cara ini biasanya untuk benda kerja yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, berarti toleransinya besar, di mana ukuran berantai yaitu masing-masing ukuran berfungsi. Sering juga pengganti ukuran berantai dipakai ukuran ordinat. Nah, di sini sebelah kanan ada contoh dari ukuran berantai atau pemberian ukuran ordinat. Nah, hampir sama ya. Nah, yang kedua ada penunjukan ukuran paralel. Ukuran penunjukan paralel yaitu ukuran-ukuran yang seluruhnya diambil dari sebuah basis, di mana cara ini biasanya untuk memberikan ukuran pada benda-benda yang teliti. Toleransi ukuran dapat dicantumkan pada pemberian ukuran, dimulai dari daerah basis ukuran. Nah, sini sudah terlihat ada 3 atau 4 pengukuran, karena ukuran pada bagian-bagiannya memiliki ukuran berbeda. Jadi banyak ukuran yang tersedia sehingga disebut paralel. Nah, yang ketiga ada penunjukan ukuran gabungan seri dan paralel. Nah, cara ini banyak dipakai karena
memberikan tampilan gambar yang lebih baik, lebih efisien, dan efektif. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, mengapa sih gambar ini atau penunjukan ukuran ini sering dipakai? Nah, karena ukuran yang dihasilkan sangat jelas, mudah dipahami, dan sangat efisien. Jadi, ketika kita memberikan ukuran, ada dua cara penunjukannya. Sehingga, misal ukuran diameter atau pada lingkaran ini diberi ukuran seri dan paralel. Nah, jadi lebih jelas dan lebih teliti. Ukurannya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah, yang keempat ada penunjukan ukuran bertingkat, di mana penunjukan ukuran ini sangat sederhana dan cukup jelas. Permukaan benda yang kerja yang dipakai sebagai basis ditandai dengan angka 0. Pada dasarnya, penunjukan ini adalah jenis penunjukan ukuran sejajar. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Di sini merupakan basis atau pusat ya. Nah, kalian pahami saja gambar ini. Dalam memberikan ukuran pada gambar kerja, sangat banyak ketentuan yang harus diperhatikan. Karena bentuk atau bagian benda itu juga sangat beragam. Misalnya, silinder, bola, segi 4, radius, tirus, dan lain-lain. Agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, maka akan disajikan contoh-contoh sekaligus dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam memberikan ukuran pada gambar kerja. Nah, sini ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Nah, yang pertama ada garis penunjukan ukuran dan garis bantu ukuran adalah garis tipis, garis sumbu, garis tebal, garis putus-putus, tidak boleh dijadikan garis penunjukan. Tanda panah dan penempatan angka-angka ukuran yang baik adalah seperti pada contoh di samping ini. Nah, di sini merupakan contoh yang salah pada penggunaan garis. Nah, ini merupakan contoh yang benar. Sorry. Nah, ini yang benar. Karena garisnya tidak putus dan di sini keterangannya jelas ada di atas garis. Jadi kalian bisa baca, wah ini ukurannya segini, tidak putus-putus. Karena garis putus-putus pasti mengartikan ukuran atau keterangan yang berbeda ya, pasti. Nah, yang kedua ada garis ukuran sedapat mungkin dibuat di luar gambar benda, agar tidak kelihatan ruwet tetapi tidak boleh memberikan kesan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran. Nah, di sini ada contohnya, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar yang salah. Nah, sudah jelas ya. Kalian baru melihatnya saja udah, wah ini apa sih? Ini ukurannya gimana sih? Nah, karena dia itu udah salah ya. Ini garisnya pada bertumpang tindih. Jadi kita juga bingung ya membacanya gimana. Misalnya ukurannya dari sini dari sini ya sampai sini ya, apakah sini ya gitu kan. Pasti udah kalian juga bingung ya. Nah, sini kan udah jelas nih ukuran ini dari ke sini ukurannya segini, ini ke sini segini, di sini sini. Jelas kan tuh ya. Kalian melihat juga, wah gampang nih, ini ukurannya sini ke sini, di sini gitu. Jadi seperti ini yang benar ya. Nah, yang ketiga, ada garis penunjukan sedapat mungkin tidak saling potong-memotong, tetapi menyebabkan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran dan memberi kesan kurang jelas. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini udah jelas nih ya, ukurannya sangat tidak jelas karena ukuran terlalu jauh dari yang diukur.
contoh. Nah, ini pada sini kan betul ukuran yang ini, kenapa harus jauh ya? Kan di sini juga bisa nih, karena ini kan tidak termasuk dalam gambar ya. Nah, kan kalau ini udah jelas tuh ya. Nah, ukurannya di sini, ini di sini, ini di sini, ini juga di sini kan. Kan jadi jelas tuh ya. Enggak, kita pikirannya, ini kenapa harus di sini? Kan ini juga bisa. Nah, itu sih. Nah, agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, maka memberi ukuran pada gambar kerja adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh-contoh atau langkah-langkah lah yang bisa kita lakukan untuk memberi ukuran pada gambar kerja. Nah, yang pertama ada garis penunjukan ukuran dan garis bantu ukuran adalah garis tipis, garis sumbu, garis tebal, garis putus-putus tidak boleh dijadikan garis penunjukan ukuran. Nah, yang kedua ada garis ukuran sedapat mungkin dibuat di luar gambar benda agar tidak kelihatan ruwet, tapi tidak boleh memberikan kesan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran. Angka ukuran dengan ukuran 3 mm ditaruh garis penunjukan ukuran kurang lebih 0,5 sampai 0,8 mm. Kira-kira di tengah-tengah ya. Terus ada garis bantu, ukuran dibuat melebihi garis penunjuk ukuran kurang lebih 1 mm. Nah, jadi ukurannya ya harus lebih lah agar kita kelihatan jelas. Terus pemberian ukuran harus dibuat merata pada semua proyeksi, tetapi harus dihindarkan pemberian ukuran 2 kali dari bagian ukuran yang sama. Nah, jadi kan memberi ukuran ya gak usah double-double lah. Udah tahu ukuran yang sama ya ukuran satu aja lah, gak usah lebih dari 2 gitu kan, pusing kita bacanya. Nah, terus selanjutnya ada pemberian ukuran sedapat mungkin pada garis benda atau garis nyata. Hindari pemberian ukuran pada garis yang tidak kelihatan atau strip. Jadi garisnya harus agak tebal ya. Terus untuk menunjukkan ukuran tali busur, panjang busur, dan sudut adalah sebagai berikut. Agar ukuran menjadi jelas, dapat dilakukan seperti gambar contoh kemiringan yang ada di sebelumnya. Itu arah dengan garis arsir. Terus jarak antara garis penunjuk ukuran paralel kurang lebih 10 mm untuk memberi kesan yang baik, tidak terlalu luas dan tidak terlalu jauh. Jadi garisnya ini ada jaraknya, jadi kita biar jelas ukuran bagaimana. Terus ukuran utama suatu benda gambar kerja harus diberikan untuk menentukan besarannya bahan. Jadi ukuran utama kan pasti menentukan berapa bahan yang diperlukan gitu. Untuk pelengkungan dengan jari-jari besar dapat digambar seperti contoh. Kemudian untuk menunjukkan benda yang dibulatkan, ujungnya adalah sebagai berikut. Pemberian ukuran pada alur pasak adalah sebagai berikut. Terus penunjukan ukuran untuk bagian-bagian yang kecil atau sempit panah dapat dibuat saling berhadapan, atau kalau tidak menghindari dapat diganti tanda titik. Untuk pemberian ukuran pada gambar susunan dapat dilakukan sebagai berikut, di mana pemberian ukuran untuk benda bulat atau bola dan lingkaran dengan simbol lingkaran garis miring, untuk pemberian ukuran dengan simbol diameter dan jarak lubang lingkaran dalam beberapa hal tertentu. Untuk simbol segi 4 bujur sangkar diberi simbol pada contoh yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Terus yang kedua ada rumus umum yang digunakan atau yang sering digunakan pada ukuran pemberian pada gambar kerja. Nah, rumus umum dalam pemberian ukuran gambar kerja. Dalam gambar teknik,
terdapat beberapa rumus umum yang digunakan untuk memberikan ukuran pada gambar kerja. Berikut adalah contohnya. Rumus yang sering digunakan. Pertama ada rumus luas persegi, di mana luasnya yaitu panjang kali lebar. Yang kedua ada rumus luas lingkaran, di mana luas lingkaran yaitu V kali R kuadrat. Yang ketiga ada rumus keliling lingkaran, di mana kelilingnya yaitu 2 kali VR kuadrat. Yang keempat ada rumus volume kubus, dengan volume sisi kali sisi kali sisi. Terus yang kelima ada rumus volume silinder, yaitu volumenya VR kuadrat T. Terus ada rumus kecepatan, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Terus yang terakhir ada rumus gaya. Rumus gaya yaitu massa kali percepatan. Nah, yang ketiga yaitu ada contoh soal. Di mana di sini saya sediakan beberapa contoh soal. Pertama ada gambar di samping merupakan jenis penunjukan ukuran. Ayo, apa? Nah, kalian bisa lihat nih, ukuran apa nih? Ayo, kan kita udah bahas nih. Nah, benar itu jawabannya. Jenis ukuran penunjukan ukuran seri. Terus yang kedua, tujuan dari pemberian ukuran pada gambar kerja adalah, nah, kalian tadi kan sudah tahu tuh ya tujuannya apa, sudah tahu lah, yaitu jawabannya B, agar benda kerja dapat diproduksi sesuai dengan ukuran yang direncanakan. Yang ketiga, ada penunjukan ukuran gambar yang tidak berkaitan dengan fungsi mendasar sebuah alat disebut, jawabannya C, non fungsional. Nah, contoh yang keempat, simbol yang tepat pada penunjukan dimensi gambar di bawah adalah, nah, udah jelas ya, simbol bujur sangkar, jawabannya A. Nah, yang keempat yaitu tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu soal, dimana di sini ada beberapa soal yang kalian bisa kerjakan. Nah, pertama, dalam penggunaan simbol teknik berikut yang menyatakan diameter radius adalah, kalian bisa jawab. Saya beri waktunya beberapa detik ini saja. Kalian udah hafal lah. Oke, selanjutnya. Nah, jawabannya B dengan simbol R. Mengapa jawabannya B? Itu karena simbol dari diameter radius itu sendiri adalah R. Nah, ini contohnya kan yang tadi kita sudah bahas pada materi inti. Nah, terus yang kedua, amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan jenis penunjukan ukuran. Nah, ayo jawabannya apa? Kalian bisa cari atau kalian ingat-ingat materi tadi. Saya beri waktu 10 detik. Nah, kayaknya udah cukup sih. Nah, jawabannya A, paralel. Mengapa jawabannya A? Itu karena gambar tersebut merupakan jenis penunjukan ukuran paralel. Kan kalian sudah lihat tuh. Nah, ini ukurannya. Sudah kalian bahas, sudah kita bahas kan tadi pada materi. Nah, di sini ada referensi di mana saya mendapatkan semua materi yang telah saya jelaskan pada video ini. Yang pertama, referensi dari jurnal yang berjudul Pemberian Ukuran Gambar Teknik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di situ ada link atau website yang bisa kalian cari pada kolom pencarian internet kalian. Terus yang kedua ada materi kuliah yang saya pelajari, yaitu dengan judul Pertemuan 3 Memberi Ukuran pada Gambar Kerja, yang diberikan oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Joni Arif.
Nah, di situ ada link atau website yang bisa kalian cari pada pencarian internet yang kalian punya. Nah, untuk referensi ini bisa kalian cari untuk bahan pembelajaran kalian sendiri sehingga kalian bisa memperdalam materi ini dengan lebih baik lagi. Nah, sudah selesai guys. Jadi sekiranya atau mohon maaf bila ada kesalahan atau materinya kurang jelas, mohon dimaklumkan karena di sini saya juga sedang belajar. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton atau memperhatikan materi ini dengan baik dan seksama. Cukupnya, sampai ketemu lagi di lain materi. Dadah.